Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengaji, khususnya bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih terbata-bata. Dengan video ini, insya Allah jalan keluar untuk kita menuju hal yang baik, dari yang tidak bisa mengaji hingga bisa mengaji, insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja kita buka surah Al-Baqarah di ayat pertama. Kita buka dan kita baca bersama-sama. Baik sahabat Al-Quran, di ayat pertama ini ada bacaan namanya Fawatihus Suwar. Bacaan di mana kita harus membaca dengan baik dan benar, karena ini lafadznya berbeda dengan lafadz-lafadz yang lain, dan ini sudah lumrah ya di kalangan kita, atau ketika mengaji sudah lumrah. Ini pasti bacanya bagaimana sudah tahu nggih, bagaimana bacaannya pasti sudah tahu, tinggal memperbaiki apakah bacaan selama ini sudah benar atau belum. Oke, langsung saja kita simak di ayat pertama. Di ayat pertama kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafadz lam bertemu dengan mim tasydid. Maka cara bacanya alif lam mim. Kenapa lam bertemu dengan mim harus berdengung? Karena mimnya bertasydid. Kalau dijabarkan ada alif, lam, mim, dan mim. Jadi harus berdengung. Lam, mim. Jadi setiap huruf yang bertasydid kalau dijabarkan itu huruf pertama pasti mati, huruf kedua pasti hidup. Seperti huruf lam, mim. Selanjutnya ada di ayat kedua, kita simak bersama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di sini ada tanda titik tiga. Titik tiga pertama, titik tiga kedua. Tandanya adalah kita boleh berhenti di antara salah satu titik. Semisal kita berhenti di titik tiga pertama, la raib, itu tidak apa-apa. Kemudian melanjutkannya di fihi huda, atau kita berhenti di fi titik ketiga, titik tiga kedua, maka kita mulainya di huda. Dzalikal kitabu la raib. Misal kita berhenti di situ, kemudian kita lanjutkan di fihi hudal lil muttaqin, atau kita berhenti di titik tiga yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fih. Fi, haknya harus dilempar. Fi. Kemudian kita lanjutkan di hudal lil muttaqin. Di ayat kedua ada lafadz dza, alladzi, tipis ya, bukan da tapi za, lidah maju sedikit hams. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di Al-Quran yang saya pakai ini adalah kebetulan ada tanda merah yang berartikan waqaf ibtida. Jadi kita berhenti di sini, mulanya di sini. Ini khusus bagi teman-teman, saudara-saudara, sahabat Al-Quran yang mempunyai nafas pendek. Jadi insya Allah memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kita berhenti di lafadz wa yuqimunas shalah, kemudian diulangi di wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di lafadz mimma ini ada tasydid. Masih ingat kita dengan lafadz ini?
Mim tasydid. Setiap mim tasydid atau nun tasydid pasti bacanya harus berdengung. Hukum tajwidnya dinamakan ghunnah. Berdengungnya selama 1,5 alif atau 3 harokat. Kemudian di lafadz yunfiqun juga berdengung karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Hukum tajwidnya dinamakan ikhfa atau ikhfa haqiqi. Dengungnya samar masuk ke huruf selanjutnya yaitu fa. Dan hukumnya 1,5 alif atau 3 harokat. Ayat selanjutnya ada di ayat 4. Walladzina yu'minuna bima panjang ada layar. Hukum bacaannya dibaca mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2 sampai 5 harokat. Kemudian di lafadz unzila ada nun bertemu dengan za, dibaca ikhfa atau ikhfa haqiqi, dengungnya 3 harokat. Kemudian karena kita mungkin nafasnya tidak kuat, berhenti di lafadz ilaika. Lafadznya ilaika karena berhenti menjadi ilaik. Kita praktekkan ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kemudian kita ulang di bima unzila ilaik sampai min qablik. Bima unzila ilaika wa ma unzila min. Di lafadz ini ada min qablik. Nun sukun bertemu dengan qaf juga sama dibaca ikhfa haqiqi yang mana hurufnya ada 15. Hukumnya 3 harokat atau 1,5 alif. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi ada huruf kaf karena waqaf disukun kafnya. Bacanya harus sedikit hams. Qablik ada hamsnya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya ini ada huruf atau bacaan panjang. Ulaika disebut mad wajib muttasil. Wajib muttasil harus 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan mim dihukumi idgham bi gunnah. Hukumnya 1,5 alif atau 3 harokat. Dan di sini ada nun sukun bertemu dengan ro idgham bila gunnah. Langsung masuk ke huruf ro. Bukan min rabbihim tapi mir rabbihim. Kita coba bersama-sama. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ulangi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah, itulah belajar mengaji kita pada video kali ini. Tetap semangat dan istiqomah untuk terus membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.